Motorku. Tapi di sana ada pemadam kebakarannya. Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang cepat membakar atap gedung Global Development Learning Network atau gedung server Universitas Udayana Denpasar, Bali. Tapi di sana ada pemadam kebakaran. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dari atap satu gedung ke gedung lainnya. Diketahui laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Apa ada korban jiwa? Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan dan sambil mengecek kondisi di dalam. Petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Pemicu kebakaran masih diselidiki petugas. Akibat kejadian ini, ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari sebuah gudang perabot dan spring bed di daerah Kotolalang, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa petang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruangan di bagian belakang gudang. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui, kebakaran ini terjadi saat sejumlah karyawan gudang tengah beristirahat. Itu lebih kurang 1 jam karena setelah kita padamkan angin agak berembus kencang, hidup lagi. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya apinya tidak ada lagi. Oke, saat kebakaran ada orang di dalam atau tengah kosong, Pak? Lagi istirahat, orang lagi istirahat, kelihatan api dilaporkan orang lagi istirahat. Lokasi kebakaran yang terletak di kawasan padat penduduk membuat sejumlah warga panik dan berusaha memindahkan barang berharga mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Lintas Timur, Palembang, Betung, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Besarnya kobaran api membakar truk yang mengangkut ratusan tabung gas 3 kg di pinggir jalan. Kobaran api membuat satu mobil milik warga yang sedang terparkir ikut terbakar. Kebakaran juga membuat 8 sepeda motor rusak ringan. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun menurut sopir truk, ia berupaya untuk menepikan truk ke tempat sepi, namun terhalang oleh kendaraan lain di depan dan belakang. Kendaraan roda 4, ada 2 kendaraan, untuk kendaraan roda 2 masih kita cek dan akan kita data. Untuk penyebab kebakaran mobil apa? Baik, nanti untuk penyebab kebakaran itu dari Daslim untuk penyelidikan lebih lanjut. Api pertama kali muncul di bagian belakang kursi sopir. Akibat kebakaran sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi. 1 unit truk mobil pembawa tabung gas dan 1 unit mobil kapsul Innova. Kejadian kebakaran mendekati SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
Kepulan asap tebal membumbung tinggi keluar dari restoran cepat saji yang berada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa siang. Sejumlah karyawan dan pengunjung yang berada di dalam restoran pun berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga berasal dari lubung fryer yang berada di dapur restoran. Beruntung karyawan restoran dengan cepat memadamkan api dengan menggunakan apar. Udah padam. Apa sih yang kebakar sih? Ada flyer lah. Flyer apa tuh buat makanan? Iya. Oke, tapi udah aman ya? Udah, cuma asap aja apa gimana? Cuma asap doang kok ya. Tapi aktivitas terganggu kan nih? Aktivitasnya enggak sih Pak, tetap buka kita. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kini kasus tersebut tengah diselidiki oleh Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Jakarta, pemirsa, eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo, Palmerah berlangsung ricuh. Eksekusi dilakukan terhadap rumah pensiunan Bea Cukai. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai mendobrak masuk ke area rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta. Setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab. Lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam. Dan saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah aparat kepolisian melepaskan tembakan hanya untuk membubarkan acara sunatan di kota Bumi Kota, Lampung Utara. Aksi arogansi polisi ini dilaporkan penyelenggara acara ke Propam Polda Lampung. Sebuah video amatir merekam aksi pembubaran acara sunatan di kota Bumi Kota, Lampung Utara. Dalam video ini, sejumlah aparat kepolisian terlihat melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan musik organ tunggal. Pihak keluarga dan penyelenggara acara pun terkejut dengan peristiwa ini. Padahal, menurut penyelenggara, pihaknya telah mendapat izin keramaian dari Polsek setempat. Usai kejadian, penyelenggara acara mendatangi bidang Propam Polda Lampung untuk melaporkan Kapolsek Kota Bumi Kota dan sejumlah personel kepolisian. Penyelenggara juga memprotes aksi polisi yang menyita 2 unit organ tunggal. Sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak, langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget, ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bicarakan baik-baik. Namun menurut polisi, pembubaran dilakukan karena acara telah melebihi waktu yang ditentukan. Aparat yang terlibat pembubaran telah diperiksa Bid Propam Polda Lampung. Berdasarkan SE Kabupaten Lampung Utara, kegiatan keramaian ini hanya sampai pukul 17. Namun demikian, kadang kepolisian masih memberikan toleransi sampai dengan pukul 18.00. Namun demikian,
masyarakat ini tidak mematuhi perda tersebut dan melakukan acara hingga pukul 22.00. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan Si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, aparat kepolisian juga sempat menahan 4 pemain organ tunggal dalam acara ini, namun kini telah dipulangkan ke rumah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar itu sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berplat merah diduga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal mobil damkar ini tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat, barulah mobil berplat merah ini memberikan jalan kepada mobil damkar. Ya, dalam perjalanan unit damkar, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok. Itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Setelah video tersebut viral, pengendara mobil berplat merah ini pun menyampaikan permohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Adapun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut ternyata sedang dipinjam oleh anggota PGRI. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar tersebut sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mendengar kabar pasien meninggal dunia akibat tidak mendapat pelayanan medis. Bupati Goa mengamuk di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya sanksi tegas menanti pihak rumah sakit jika terbukti lalai dalam pelayanan medis. Sudah dihubungi waktu dia di... Nggak kamu saya tanya. Kamu sudah cek? Bupati Goa, Adnan Purihta Iksan, mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adnan memarahi sejumlah staf manajemen rumah sakit lantaran membiarkan seorang pasien menunggu lama di depan IGD dalam kondisi kritis. Pasien bernama Nia, berusia 66 tahun ini, diketahui merupakan pasien rujukan Puskesmas Paranglowe ke RSUD Syekh Yusuf. Dalam kondisi kritis, Nia menunggu pelayanan medis rumah sakit selama hampir 1 jam, hingga akhirnya meninggal dunia di dalam ambulans. Keluarga pasien pun kecewa dengan layanan IGD rumah sakit dan mengunggah rekaman video ini ke sosial media. Akibat peristiwa ini, Bupati Goa akan memberikan sanksi tegas ke pihak RSUD Syekh Yusuf. Sekarang ini saya lagi melakukan pengecekan. Pengecekannya itu adalah sistem dari puskesmas ke rumah sakit. Karena di sini sebenarnya waktu dikirim dari puskesmas bahwa akan mengirim pasien, di sini sudah mengatakan bahwa penuh. Di sini sudah mengatakan bahwa situasi kondisi rumah sakit lagi penuh dan tidak ada kamar yang tersedia. Maka dibalaslah sistemnya itu mengatakan bahwa penuh, jangan dirujuk ke sini, kita dirujuk ke rumah sakit lain. Tetapi ternyata dirujuk ke sini. Nah, inilah yang saya minta inspektorat panggil puskesmas tersebut, panggil manajemen rumah sakit untuk siang ini dilakukan pemeriksaan di inspektorat. Di mana yang terjadi miss dan yang membuat miss itu pasti diberikan sanksi. Hingga kini, pihak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan masih berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Paranglowe untuk mengetahui penyebab pasien meninggal di depan IGD. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Penipuan yang dioperasikan di 4 negara itu telah memakan ratusan korban. Bareskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Penipuan ini diketahui dioperasikan di 4 negara, telah memakan ratusan korban. Jaringan penipuan internasional ini beraksi di Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan 1 warga negara Cina dan 3 warga negara Indonesia. Adapun modus pelaku dengan menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada targetnya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Korban dijanjikan gaji 15 juta rupiah dengan tugas menjaring target WNI lain dengan menawarkan investasi bodong. Bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa, sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi, dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Terima kasih, masih di Anyus Pagi. Pemirsa, aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan. Dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran dan 26 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2 km. Sementara pada hari Selasa masih terjadi gempa guguran 41 kali dan 21 kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak maksimum 1,8 km. Aktivitas Gunung Merapi saat ini ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta menjauhi daerah berbahaya yang sudah ditentukan. Majelis Ulama Indonesia ikut bersuara terkait masjid di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual seharga 3 miliar rupiah. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi diperbolehkan untuk dijual. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Uhwah, Khalil Nafis, menjelaskan berdasarkan hukum fikih, masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi diperbolehkan dijual oleh pemilik tanah. Meski demikian, Khalil tak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas dilakukan. Khalil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah ini kembali terulang. Sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musola sendiri, ya kalau secara hukum fikihnya ya boleh karena milik dia belum diwakafkan. Nah, cuman tidak pantas udah dipakai tempat sujud kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak baik, orang pernah sujud di sana, jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musola di rumah mau dipindah dari depan ke belakang, itu boleh saja bapaknya. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan tanahnya adalah milik umum karena masjidnya adalah. Pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan tersebut juga mendapatkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina.
Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya, ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri, sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma ST SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Sakatatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Sakatatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Sakatatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina meminta Polda Jawa Barat segera memindahkan terpidana tersebut ke Lapas Cirebon. Sementara ke Lapas kelas 1A Kebon Waru mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait pemindahan 4 terpidana tersebut. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dipinjam dari Lapas Cirebon untuk keperluan penyidikan hingga Selasa siang belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru Bandung, Suparman, mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemindahan 4 terpidana tersebut. Dapat informasi dari pihak Polda ya, makanya dari itu lebih baik nanya ke Polda sampai kapan. Nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang 4 orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Sementara itu, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina, Ruli, mengaku telah menulis surat agar para terpidana dikembalikan ke tempat asal, yaitu ke Lapas Cirebon. Karena pertama, kasusnya Peggy dikaitan di masalah ini sudah selesai. Kedua, jarak antara para keluarga ke sini kan kasihan. Kita orang nggak punya ongkos aja jadi masalah gitu. Jadi tolonglah supaya dikembalikan mereka ke tempat asalnya. 4 terpidana kasus Vina dan Eki yang masih ditahan di Lapas Kelas 1A Kebonwaru Bandung adalah Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Pihak kuasa hukum berharap para terpidana itu segera dikembalikan ke Lapas Cirebon karena keempatnya sedang berproses untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali 24 Juli mendatang. Namun menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja, namun harus jelas apa kapasitasnya serta harus fokus terhadap pencarian novum. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Saka Tatal didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Namun menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja dihadirkan, namun harus jelas relevansinya dan apa kapasitasnya jika tidak fokus terhadap pencarian novum. Karena dia yang mengalami secara langsung, yang melakukan secara langsung. Maka untuk itu, saya kira menjadi pertanyaan besar adalah apa relevansi, apa kemudian kapasitas menghadirkan saksi tertentu. Kalau seandainya tidak fokus pada proses pencarian novum tadi itu. Beda ya konteksnya, memang betul-betul pada kejadian itu ada di tempatnya, kemudian mendengarkan secara langsung, dan kemudian memenuhi kriteria itu. Kalau mohon maaf saja, bisa dia dicek kapasitas keberadaan yang bersangkutan ketika 2016 pada waktu itu. Tetapi sekali lagi tentunya harus dihormati upaya pencarian keadilan, karena tentunya itu ada cara-cara yang memperhatikan aspek substansi, prosedur maupun kemenangan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suparji Ahmad menambahkan, seluruh upaya pencarian keadilan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini harus dihormati, karena menjadikan Deddy Mulyadi sebagai saksi di sidang peninjauan kembali tersebut merupakan sebuah upaya pencarian keadilan atas Saka Tatal. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, untuk meningkatkan perekonomian warga, Pemkab Kutai Kartanegara memberikan berbagai peralatan kepada UMKM untuk modal usaha. Diharapkan program ini bisa meningkatkan daya saing UMKM. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Randy Solihin, kembali menemui masyarakat di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja. Pada kesempatan ini, Randy Solihin bersilaturahmi sekaligus dialog dengan masyarakat yang kebanyakan merupakan pelaku UMKM. Wakil Bupati Kukar juga akan menyalurkan berbagai jenis bantuan untuk masyarakat di Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Selain bantuan berupa peralatan, pemerintah Kabupaten Kukar juga telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat melalui program kredit Kukar Idaman. Program ini bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara sebagai penyalur kredit ke masyarakat. Dan bantuan tersebut diperuntukkan untuk pelaku UMKM. Kurang lebih ada 30-an lebih kelompok pembahasan yang melakukan hari ini. Dan harapan kami bantuan tersebut bisa digunakan dengan maksimal tanpa ada isu atau berita nanti dijual-jual lagi. Dan ini bisa membantu ekonomi kerakyatan, khususnya untuk pengembangan sektor perekonomian yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Samboja. Ya sangat bersyukur, terima kasih sekali dengan adanya program dari Pak Wakil. Ya nanti ke depannya seperti apa Bu harapannya selanjutnya Bu? Kami bisa berkembang ke depannya, ya kan? Ada bantuan-bantuan yang mungkin lebih bisa memajukan kami lagi nantinya, dan harapan kami itu bisa membantu perekonomian keluarga juga. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. Kendalikan inflasi, pemerintah Kota Semarang bersama dengan Kerajinan Nasional Daerah menggelar Bazar Pangan Murah. Kegiatan tersebut akan digelar roadshow di 16 kecamatan se-Kota Semarang. Gelaran Bazar Pangan Murah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Semarang di lapangan Banget Ayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah ini dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Selasa pagi.
Bazar murah yang menjual aneka bahan kebutuhan pokok ini langsung diserbu warga. Berbagai bahan kebutuhan pokok dijual murah jauh dari harga pasar dan tentunya sangat membantu warga. Seperti beras Rp60.000 per 5 kg, telur ayam Rp24.500 per kilogram, gula pasir Rp16.000 per kilogram, serta minyak goreng Rp17.000 per liternya. Beli apa tadi, Bu? Beras, telur, sama bawang. Tadi berasnya berapa? 3,57. Kalau di pasar berapa, Bu? Pasar paling berapa ya, Mas? 60-an mungkin ya, lebih ya. Pokoknya kacanya 2.000, 3.000. Beras 60, kalau di pasar 65, 70. Kalau telur? Telur di pasar 27, nah di sini dapat 24. Pasar ini gimana, Bu, menurut Ibu? Ya sangat membantu sih. Dan yang memang diperlukan untuk kita tetap atau Kota Semarang ini tetap inflasinya terkendali, masyarakat juga bisa membeli bahan-bahan pokok sehingga tentunya ya outcome-nya adalah masyarakat sejahtera, kemudian juga tentunya inflasi juga akan tetap terkendali. Selain bazar murah, digelar juga cek kesehatan gratis bagi warga. Rencananya kegiatan ini akan digelar roadshow di 16 kecamatan sekota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Sementara itu di Aceh, pemirsa, ratusan anak muda mengikuti kompetisi pengembangan dunia seni. Gelaran ini untuk menumbuhkan industri kreatif lokal menuju panggung nasional. Gelaran kompetisi stand-up komedi oleh Amanah ini bertujuan untuk mengembangkan bakat baru dalam dunia seni, khususnya stand-up komedi hingga memperkenalkan ke panggung nasional. Acara yang berkolaborasi dengan komunitas stand-up komedi Banda Aceh diikuti oleh ratusan pendaftar. Setelah diseleksi, 11 orang komika selanjutnya mendapatkan mentoring. Materi mentoring meliputi cara menyusun stand-up komedi yang tidak hanya kuat, tapi juga menghibur. Salah satu komika yang menjadi mentor yakni komika Bonar Manalu. Di Sulawesi, pemirsa, literasi keuangan digelar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya pinjol. Kegiatan literasi keuangan rakyat Mandala Perak di lapangan Syekh Yusuf Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini diikuti oleh ratusan pengusaha kecil, mikro, dan menengah. Para pelaku UMKM memperoleh berbagai edukasi literasi keuangan, tidak hanya untuk mengelola keuangan lebih baik, tetapi juga menghindarkan dari pembiayaan atau pinjaman ilegal yang meresahkan. Selain bazar UMKM, perhelatan rakyat ini juga diwarnai sejumlah kegiatan seperti pertunjukan musik, ajang pencarian bakat, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Kegiatan ini mengundang dan melibatkan seluruh UMKM, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Goa untuk turut-turut bersama-sama di dalam memeriahkan ulang tahun Mandala yang ke-27 tahun. Untuk di Kabupaten Goa kami mengundang 150 UMKM yang Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, Indira Cundatita, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka SYL. Usai diperiksa KPK, Selasa petang, Tita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem meminta maaf atas kasus yang menjerat keluarganya. Selain Tita, KPK juga memanggil cucu SYL, Andi Tenri Bilang Rahadisyah alias Bibi. Diketahui sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian dengan nilai lebih dari 44 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, SYL divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Selain itu, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 14 miliar rupiah. Tanggapannya terkait Pak SYL divonis 10 tahun, Pak? Mas, tolong Mas, jalannya Mas ya. Ya udah, mau saya di ini aja. Oke, siap.
Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan dirinya kemunduran diri untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Gibran mendatangi gedung DPRD Solo bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Selasa siang. Tiba di gedung DPRD Solo, Gibran langsung menuju ke ruangan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Kunjungannya ke gedung DPRD Solo untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Gibran menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo, yakni untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Di depan awak media, Gibran meminta kepada masyarakat untuk didoakan agar segala urusannya berjalan lancar. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas membereskan ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Gibran membereskan segala barang pribadi miliknya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Selain berkemas barang pribadi, dirinya juga sempat menyelesaikan sejumlah dokumen dan berkas sisa pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Nantinya ruang kerja akan dipakai oleh wakilnya Teguh Prakosa yang secara otomatis menggantikannya posisinya sebagai Wali Kota Solo. Mas, ini apa aja yang diberesin, Mas? Usai menyambangi Partai Golkar dan PKS, rencananya Kaisang akan segera menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi jelang gelaran Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, terus melakukan safari politik. Setelah berkunjung ke Partai Golkar dan PKS, putra bungsu Presiden Jokowi ini rencananya akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sebelumnya, Puan menyatakan PDIP masih membuka peluang untuk mengusung Kaisang dalam Pilkada Jakarta. Namun, PDI Perjuangan juga tetap upayakan ajukan calon dari internal partai. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga, ya. Tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Pernyataan Puan ini langsung disambut oleh kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Gibran mendorong Kaisang untuk langsung menemui Puan. Oh, bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Oh, kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu, segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Meski hingga kini belum mendapatkan kepastian jadwal silaturahmi, namun Kaisang terus upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi mengeluhkan hujan setiap hari di IKN hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Jokowi meminta publik untuk tak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus karena progres IKN baru mencapai 15%. Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah telah memastikan lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang. Namun untuk kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus masih akan diatur.
Hujan yang turun setiap hari di IKN dikeluhkan oleh Presiden Jokowi hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN 1 Upacara 17 Agustus nanti, karena menurut Jokowi, progres IKN baru mencapai 15%. Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun saja. Jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Tidak. Paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan 15%. Pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun, bisa 15 hingga 20 tahun. Beberapa hari sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan curah hujan yang tinggi di IKN menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi para pekerja. Hujan yang terus turun menjadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN. Setelah melalui babak penyisihan, 8 pemiliar maju ke babak perempat final Bandung Open Tenball Tournament Championship 2024. Mereka bertanding dan berebut gelar juara Bandung Open Tenball Tournament Championship 2024. Memasuki penyisihan 32 besar, Bandung Open Tenball Tournament Championship 2024 berjalan sangat kompetitif. Atlet nasional Ferry Satriadi dan Irwanto Labewa harus gugur di babak penyisihan. Sementara atlet luar negeri seperti Kopin Yi dan Koping Chung serta Aloysius Yap masih terus melaju menembus 8 besar. Sedangkan pembiliar nasional Rudi Susanto berhasil menyingkirkan peserta perempuan satu-satunya yang tersisa, yaitu Silviana Lu dengan skor 8-6. Persaingan di sini cukup ketat ya, cukup ketat. Kita nggak bisa, apalagi dengan kualitas meja yang sangat enak ini, semua pemain bisa main. Jadi kita lebih ke, kalau saya sih lebih mengontrol diri saya sendiri sih, emosional kita, konsentrasi kita. Jadi dengan demikian, Koping Yi dan Koping Chun lolos ke babak 8 besar, mendampingi saudara Ismail Kadir dari Sulawesi Selatan, Rudi Susanto dari Jawa Timur, Chun Chun dari Merdeka Jawa Tengah. Babak perempat final hingga babak final turnamen biliar Bandung Open Tenball Tournament Championship 2024 juga dapat disaksikan di Vision Plus dan RCTI Plus. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Ribuan warga Tangerang, Banten mengikuti gerak jalan sambil menggunakan sarung untuk menyemarakan bulan Muharram. Gerak jalan sarungan ini diikuti 3.000 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Selain mengkampanyekan gerakan hidup sehat, gerak jalan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya sarungan. Acara ini menjadi simbolisasi tradisi Kota Tangerang sebagai kota akhlakul karimah. Nurdin, penjabat Wali Kota Tangerang, mengatakan acara ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Al-Azom yang digelar selama bulan Muharram. Ini salah satu bagian dari kegiatan Festival Al-Azom, di mana di dalamnya kita melaksanakan Jalan Sarungan. Dan kita berharap Jalan Sarungan ini menjadi salah satu identitas Kota Tangerang juga sebagai kota yang akhlakul karimah. Jadi memajukan kegiatan budaya, kegiatan tradisi, dan sekaligus untuk menggerakkan agar masyarakat bisa hidup. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengikuti kegiatan Road to Run for Independence Day 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kegiatan ini digelar untuk mensosialisasikan lomba lari memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Menparekraf Sandiaga Uno bersama masyarakat mengikuti ajang lari maraton Road to Run for Independence Day di Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan ajang lari maraton bergengsi yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus 2024.
Digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 RI, para peserta akan menempuh jarak sepanjang 7,9 km yang dimulai dari Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf dan berakhir di Gelora Bung Karno. 2.500 sudah menuju 3.000 sudah terpesan dan kemungkinan akan kita tambah lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam menyambut kemerdekaan kita, menggerakkan ekonomi dan memasarkan pariwisata berbasis olahraga. Run for Independence Day pada dasarnya adalah solidarity run. Ya di dalam kita ada darah Indonesia. Yang pasti siapa lagi yang bukan menjaga kalau bukan kita semua. Dan ini adalah suatu ungkapan bersyukur untuk kita selalu menjaga harmoni keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Usai lari maraton, Sandiaga bersama masyarakat melakukan senam bersama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polewali Mandar mencatat sejarah baru memecahkan rekor muri dalam partisipasi perempuan terbanyak di acara Zumba Party. Pencapaian luar biasa tersebut menjadi yang pertama di Indonesia. Militan perempuan Prabowo MP2 Sulawesi Barat memecahkan rekor muri dalam partisipasi Zumba Party terbanyak di Indonesia yang digelar di lapangan Pancasila Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Acara yang berlangsung meriah ini diikuti 4.167 peserta dari berbagai kalangan ini menandakan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Ditambah kehadiran instruktur Zumba profesional Arnita Panjaitan membuat para peserta kian semangat. Namun untuk Zumba oleh perempuan terbanyak di Indonesia, Polewali Mandar merupakan kabupaten pertama yang mengadakan kegiatan Zumba tersebut. Kegiatan Zumba oleh perempuan terbanyak belum pernah dicatat di Indonesia, khusus untuk perempuan. Berarti baru pertama di Untuk yang khusus Zumba khusus perempuan baru pertama kali dicatatkan oleh muri di Polewali Mandar. Perempuan sekabupaten Kauman, insya Allah akan berkelanjutan lagi di Sulawesi Barat, tepatnya Kabupaten Mamuju dengan 4.000 perempuan lagi. Bagaimana harapan Ibu ke depannya dengan adanya rekor muri yang didapatkan oleh MP2? Insya Allah MP2 akan berkelanjutan kegiatan, terutama kegiatan sosial. Akan ada gerakan baru lagi dan lebih daripada ini masalah yang lagi. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian program MP2 Sulbar yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah Kota Makassar meluncurkan sebuah aplikasi. Digitalisasi pengawasan ini diyakini dapat mendorong pengawasan internal menjadi lebih optimal. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Kepala BPKP Provinsi Sulsel dan perwakilan KPK meluncing aplikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIPTA. Aplikasi APIPTA merupakan inovasi dari Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Makassar. Digitalisasi pengawasan ini diharapkan dapat mendorong pengawasan intern menjadi lebih optimal. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, aplikasi APIPTA merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata pemerintahan Smart City dengan digitalisasi. Dengan kehadiran aplikasi APIPTA ini diyakini pengawasan semakin efektif dan profesional. Teman-teman lihat kemarin kan saya lihat kita punya command center baru. Berarti APIPTA itu akan semua sistem, terutama keuangan yang menyangkut keuangan, ya, dan kinerja itu akan audit digital. Dan kita semua digital. Kemarin saya undang wartawan lihat yang command center baru kita. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah sudah langsung terkoneksi dengan KPK, dengan juga BPKP dan BPK. Melalui aplikasi APIPTA ini diharapkan akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah
yang bersih dan akuntabel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan.